Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi kita di sini dalam pembelajaran IPS. Nah, sekarang kita masuk benua yang keempat, yaitu benua Afrika, ya. Benua Afrika, sebelumnya kita sudah membahas benua Asia, Amerika, dan Eropa. Nah, sekarang kamu lihat gambar benua Afrika. Kalau dikatakan benua Afrika, itu kita sebut dia benua hitam, ya. Kenapa dia dikatakan benua hitam? Karena mayoritas penduduknya berkulit hitam, ya, atau berkulit gelap, ya. Jadi bisa kita tahu kalau mayoritas penduduknya itu adalah berkulit hitam, berarti mereka adalah penduduk asli dari benua Afrika. Makanya dikatakan benua Afrika adalah benua hitam. Ya. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah di benua Afrika, ya. Nah, kalau kita lihat letak Afrika itu terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Sehingga benua Afrika ini dilewati garis khatulistiwa. Makanya karena benua Afrika ini dilewati atau dilalui garis khatulistiwa, wilayahnya itu beriklim tropis, ya. Wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya sebagian besar wilayah ini beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan, ya. Di kedua wilayah ini iklim mulai memasuki zona subtropis, ya anak-anak, bisa kau lihat di bukumu. Oke, selanjutnya kalau kamu lihat di situ benua Afrika, pasti kamu akan ingat atau orang negro, ya. Kita mengenal kalau orang Afrika itu pasti dikatakan negro karena dia berkulit hitam atau berkulit gelap, ya. Kira-kira kalau kita lihat berdasarkan sumber yang ada, benua Afrika itu memiliki luas lebih kurang 30 juta lebih 30 juta kilometer persegi kurang lebih, ya nak, ya. Nah, bisa kau lihat di bukumu itu, ya. Lalu kalau dilihat dari kondisi fisik benua Afrika, bisa kamu lihat bentang alam, ya. Bentang alam. Kalau benua Afrika ini merupakan pulau terbesar keempat di dunia, ya. Pulau terbesar keempat di dunia, ya. Bentang alamnya itu benua Afrika dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu bisa kamu lihat di situ ada dataran tinggi dikenal dengan plato, lembah sungai, dan daerah gurun, ya. Daerah gurun. Tadi lembahnya itu lembah retak besar ada di sana. Yang bagaimana itu? Itu ada di Afrika Timur. Bisa kamu baca bukumu, ya. Lalu ada lembah sungai. Biasanya itu ada di lembah Sungai Nil, ya. Lembah Sungai Nil. Nah, kalau dataran tinggi itu ada di Afrika Selatan, ya. Di Afrika Selatan.
Lalu bisa juga ada yang tadi Ibu bilang ada gurun ya. Di Afrika itu ada gurun Sahara ya. Gurun Sahara di Afrika Utara. Lalu bagaimana dengan iklimnya? Ya, iklimnya juga ada beberapa yang kita ketahui ya Nak ya. Ada iklim gurun, iklim Mediterania, iklim sedang yang hangat, dan iklim tropis basah. Ya, di bukumu itu bisa kamu lihat ada pembagian iklimnya. Dan kalau kita lihat juga atau perlu kita ketahui bagaimana keadaan penduduk di benua Afrika ya. Sebagian besar orang negro, tadi sudah Ibu bilang orang Afrika itu dikatakan orang negro karena dia berkulit hitam. Karena dia berkulit hitam makanya benua itu dikatakan benua hitam. Ya. Nah, sebagian dari orang negro itu berada di benua Afrika bagian tengah. Ya. Lalu kalau kita lihat budaya, agama, bahasa, dan suku di benua Afrika ini sangat beraneka ragam. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang banyak digunakan oleh penduduk di benua Afrika bagian utara, ya. Bahasa Arab katanya di bagian utara. Lalu selebihnya di benua Afrika bagian timur dan di Afrika yang lain itu ada juga yang masih berbahasa Inggris ya Nak ya. Lalu secara umum penduduk benua Afrika itu dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu orang Hamid atau orang Hamid, Semit, dan kelompok-kelompok lain, dan orang Negro yang berada di sebagian besar atau di sebelah selatan Afrika. Ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu pertanyaan untuk benua Afrika ini tadi sudah ada Ibu sebutkan di sini ya. Sebelumnya tentang iklim ya, tentang iklim, tentang apalagi tadi ya, tentang pembagian kondisi fisik benua Afrika. Nah, sekarang Ibu mau tanya seputaran kondisi fisik benua Afrika tadi ya. Kondisi fisik yang ada di benua Afrika ini ya. Apa saja itu? Nah, coba buat anak-anak Ibu semua yang rajin-rajin, yang ganteng-ganteng, dan yang cantik-cantik, coba kamu jawab dulu atau kamu tuliskan apa-apa saja di benua Afrika ini yang menjadi daya tarik mancanegara yang ada di benua Afrika ini. Apa saja, baik itu keindahan alamnya atau apapun itu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Ya Nak ya, coba kamu jawab di bukumu. Oke. Baik anak-anak, sekarang Ibu lanjut lagi mengenai benua Australia ya. Benua yang terakhir kita bahas di sini benua Australia, benua yang kelima ya. Kalau dikatakan benua Australia pasti kita ingat tentang kanguru, koala. Lalu kita kenal lagi dengan suku aborigin. Nah, itu semua ada di benua Australia ya. Benua Australia ini memiliki ciri khas
akan hal-hal tersebut yang Ibu bilang tadi, sehingga mudah untuk kita ingat ya. Benua Australia ini terletak di sebelah selatan negara kita ya, di sebelah selatan negara Indonesia, dan merupakan benua yang unik. Kenapa unik? Karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk yang mempunyai ras atau yang penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa ya. Masih banyak atau sebagian besar penduduknya mempunyai ras Kaukasoid. Nah, letaknya kalau kita lihat Australia itu terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara, itu yang berdekatan dengan Indonesia ya. Dan sebagian wilayahnya lainnya itu beriklim subtropis dan sedang ya. Lihat di bukumu itu ada batas-batas geografis dari wilayah Australia ya. Nah, kalau materi benua Australia di bukumu itu sedikit ya, bisa kamu lihat di buku paketmu itu ya nak ya, materinya itu sedikit ya. Nah, kalau bagian-bagiannya itu pasti kamu sudah tahu ya, bagian-bagian Australia Barat itu negara ibu kotanya apa, Australia Selatan, lalu dan sampai dia ke negara bagian Tasmania itu ya kan, ada di bukumu itu, jadi gak usah ibu suruh itu. Lalu seperti biasa, kondisi fisik benua Australia, bentang alamnya bagaimana ya, bentang alamnya, iklim ya, iklim bagaimana iklimnya, beriklim tropis ya, tapi ada juga yang beriklim subtropis. Lalu bagaimana keadaan penduduk di benua Australia ya? Kalau di benua Australia ini hanya terdapat satu negara ya nak ya, yaitu negara Australia. Sebagian negara persemakmuran Inggris ini, maka sebagian besar penduduk di benua Australia didominasi oleh keturunan bangsa Eropa. Makanya banyak di Australia ini penduduknya ras Kaukasoid, tadi sudah ibu bilang ya. Penduduk aslinya bagaimana? Itu dia suku aborigin ya. Suku aborigin itu penduduk aslinya ya. Jadi kalau ditanya, setiap benua itu mempunyai suku bangsa asli masing-masing ya. Jadi bukan di Indonesia saja ada suku aslinya, tapi juga ada di Australia. Nah, kalau begitu anak-anak ibu, kalau tentang benua Australia ini hanya singkat dia penjelasannya. Pertanyaan untuk benua Australia ya anak-anak ibu, coba kamu tuliskan di bukumu dan jawab dengan benar. Yang pertama, apakah sebabnya benua Australia dikatakan sebagai benua yang berbeda dengan benua-benua lainnya ya? Lalu yang kedua, suku bangsa asli di Australia itu dikatakan suku aborigin. Coba kamu ceritakan atau definisikan secara singkat bagaimanakah suku aborigin itu ya. Apakah kamu tahu
Coba ceritakan atau deskripsikan secara singkat bagaimana suku aborigin itu. Oke, anak-anak ibu, 2 materi hari ini, 2 tugas untuk hari ini kamu kerjakan dengan baik dan benar. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.